justru Indonesia menjadi leadernya, mengambil suatu prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia. Ya, kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah. Karena prinsip-prinsip politik bebas aktif itu bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Ya, sistem internasional yang anarkis ini harus dirubah oleh Indonesia, termasuk melalui PBB. Hanya PBB seringkali tidak efektif karena adanya hak veto. Padahal sistem internasional sudah berbeda. Hak veto itu kan diberikan kepada pemenang Perang Dunia Kedua, kecuali Tiongkok itu atas perjuangan kita. Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leadernya, mengambil suatu prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia. Dasar-Sila Bandung misalnya, itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel. Artinya tidak sepakat ya dengan itu pengiriman pasukan yang kemudian malah bisa memicu perang yang lain lagi nanti di tanah Gaza. Ya, dalam tradisi kita pengiriman pasukan sejak dulu, pasukan perdamaian itu kan selalu melalui PBB. Karena adalah lembaga yang memang kita bentuk untuk mengatur sistem internasional agar lebih berkeadilan, agar setiap bangsa punya kedudukan setara, dan juga agar Pancasila itu terima sebagai bagian dari piagam PBB. Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Sama anggarannya kan Mas, ini kan juga belum tahu nih karena itu di luar PBB begitu, jadi kemungkinan anggarannya akan datang juga dari APBN. Nah itu gimana tanggapannya? Ya, kalau kita lihat saat ini kan ada keterbatasan fiskal ya. Kita lihat untuk pendidikan aja kita belum merata, kemudian sehingga resolusi konflik ketika itu dilakukan melalui PBB dan dengan menggunakan kepemimpinan Indonesia melalui Prakarsa Indonesia itu akan jauh lebih efektif dan tentu saja biayanya akan jauh lebih murah. Nah, tapi ketika memang PBB sudah menetapkan suatu resolusi untuk mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah, disitulah kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB. Tentu ada implikasi anggaran yang kita persiapkan. Jadi baiknya digunakan ke dalam negeri dulu, kepentingan di dalam negeri. Ya, tugas dalam negeri dan luar negeri itu satu kesatuan. Karena kalau kita lihat dari prinsip kemanusiaan, sila kedua, itu kan punya makna internasionalisme, punya makna membangun persaudaraan dunia. Sehingga sejak awal APBN kita itu juga kita rancang untuk membangun persaudaraan dunia dengan melibatkan diri pada persoalan-persoalan dunia. Tetapi di situ kita mengambil prakarsa, bukan kita menjadi subordinat dari negara-negara lain. Mas, terkait dari fraksi Golkar kemarin katanya udah membahas koalisi permanen, termasuk sama Gerindra. Kalau di PDIP udah ada ajakan diskusi atau bagaimana? Ya, kalau bagi PD Perjuangan kan koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita kan pasca jatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PD Perjuangan, bahwa dinamika politik itu begitu dinamis, terjadi perubahan konfigurasi peta politik nasional, bisa diadakan kerjasama antar partai politik. Ya, tapi kalau ada suatu partai menggagas kerjasama permanen, ya bagi PD Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain. Apa? Terkait kemarin kan ada survei yang Ya, tentang survei ya.
Survei ini kan alat untuk mengukur persepsi rakyat. Tetapi apakah sistem politik kita itu memang menjadi representasi bagi hadirnya suara-suara kebenaran? Maka survei baru bisa dijadikan alat apabila persnya itu bebas, ya, menjadi kekuatan check and balances. Kemudian ada kekuatan efektif penyeimbang yang ada di parlemen, karena power tends to corrupt. Maka ada pembagian kekuasaan, ada etika tidak boleh intervensi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Partai politik melakukan pendidikan politik, sehingga di banyak negara survei itu dijadikan sebagai alat dogmatisme kekuasaan. Itu kalau mengacu dalam teori Jacques Rancière, di mana hegemoni kekuasaan itu sering dibangun dengan menggunakan pembenaran itu dari survei. Sehingga survei yang bersifat kuantitatif itu harus dipadukan juga dengan kualitatif. Misalnya untuk mengukur kemiskinan, itu bukan hanya diukur dari angka-angka statistik, tapi untuk melihat kemiskinan faktual, bagaimana seseorang mendapatkan akses pendidikan, apakah ada kehidupan yang layak secara kemanusiaan, apakah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Itu aspek-aspek kualitatif yang harus dilihat. Jadi bagi PD Perjuangan yang penting kerja ke bawah, turun memperkuat rakyat, dan kemudian agar rakyat punya kesadaran untuk menentukan partai mana yang betul-betul memperjuangkan kepentingan mereka. Partai-partai mana yang turun ketika ada bencana, partai-partai mana yang kemudian mampu